Mari kita mulai dari IHSG dulu seperti biasa, dan nanti kalau mau nanya-nanya saham langsung aja ke kolom question. Hari ini aku akan lebih teknikal daripada fundamental, mungkin fundamentalnya dikit aja teman-teman, karena ada beberapa hal yang menarik ya aku mau share buat teman-teman semuanya secara teknikal. Sekarang tanggal 17 Mei 2023. Oke, aku kasih lihat IHSG dulu ya. Terus udah sesuai dengan ekspektasi kita sih, sesuai dengan antisipasi kita. Ini IHSG-nya turun dan masih bisa turun lagi sampai ke level sekitaran 6.600, bahkan bisa sampai ke 6.650. Kemungkinannya kecil kalau ke 6.650. Jadi turunnya sekitaran 6.600. Yang bikin turun hari ini saham-saham dari sektor teknologi, yaitu ada saham GoTo, Bukalapak, MTech ya. Kita coba lihat dulu, ada saham GoTo. GoTo ini baru aja masuk ke MSCI. Tren jangka pendeknya udah mulai lumayan naik, tapi di sini ada satu tanda reversal jangka pendek. Jadi kalau swing trader harusnya ini udah exit. Terus perjalanan untuk GoTo jadi uptrend tuh masih sangat panjang sekali karena banyak nyangkuters di atas. Bukalapak beberapa hari kemarin breaking down dari level 220 dan lagi downtrend saat ini. Stay away dulu. Terus kemudian MTech juga, jadi aku benar-benar full technical ya, aku nggak ada yang senang-senang banget sama saham. Kalau nggak suka jadi sentimen, nggak kayak gitu. Jadi aku sama saham tuh bisa berubah jika chartnya berubah. Dulu Bumi nggak bagus, terus kemudian setelah grup Salim masuk waktu itu jadi bagus chartnya, ya aku masuk aja waktu itu, tapi buat trading doang. Sekarang sih udah enggak, chartnya udah lagi turun lagi karena tren batubara turun. Sekarang kita lihat sektor teknologi ini, MTech dan juga Bukalapak lagi masih downtrend, jangan masuk dulu. Tapi kita tetap watch ke depan kalau ada perubahan tren, misalkan suku bunga kenaikannya udah mulai terbatas, udah nggak naik lagi atau malah suku bunga diturunin, ini bisa jadi salah satu watchlist. Tapi nggak sekarang jangan dulu. Oke, terus kita mau lihat saham-saham batubara ini masih turun terus. Harga saham batubara juga masih belum ada rebound yang signifikan. Dan ini kita lihat ITMG-nya masih downtrend. Jangan nangkep pisau jatuh, stay away dulu, wait and see dulu. Yang udah cuan dari dividen sahamnya dan nyangkut, ya udahlah, nanti tahun depan dapat dividen lagi gitu loh. Masih lebih cuan daripada kamu taruh duit di deposito. Hari ini ada Raw Energy breaking down 2640, bukan soal demoan kemarin, tapi memang sektor batubara semuanya lagi pada turun dan juga PTBA juga lagi turun gitu. Ya, jadi ini PTBA kita ada tes untuk buy on weakness dan kemarin ada cut loss di 6,3%. Dan market value hari ini 10,8 triliun rupiah aja, nggak sampai gede. Terus hari ini yang lagi manggung tuh saham sektor teknologi, bukan teknologi ya, telekomunikasi. Oke. Sebelum saya bahas saham dari sektor telekomunikasi, aku mau bahas dulu saham banking. Start dari BBCA, dekat area support. Nggak usah takut kalau trading ini kamu turun, nyangkutnya juga masih nyangkut aman. Expected jatuh sampai 8525. Jadi kalau punya duit mau nyicil beli sampai 8525 itu masih cukup bagus. Tapi belum tentu juga jatuh sampai segitu. Makanya Mtrade udah nyicil beli dulu. Kenapa? Karena BCA tuh termasuk yang gampang naik susah turun. Kemudian di sini ada BBNI. BBNI bagus banget baik buat trading maupun buat investing. Buat trading dia udah mulai keluar ijo-ijo. Kalau sampai jatuh pun sampai 8.500, nothing tulus, hold aja untuk BBNI. Untuk investing juga dia masih bagus. Jadi buat kalian yang belum punya saham untuk portfolio jangka panjang, BBNI ini sangat menarik sekali, dan selengkapnya pastinya kita kasih tahu di Mvest ya. Jadi Mvest kita lagi behind the scene, kita lagi utak-atik untuk saham rekomendasi kita tuh, kita lagi review ulang gitu. Enak juga ya ada cermin di depan sini, jadi aku nggak usah bolak-balik kamera. Jadi buat Mvest tuh saya bersama dengan tim Mtrade, tim Mvest, kita lagi review ulang untuk saham-saham yang kita rekomendasi buat Mvest buat jangka panjangnya. Nah, nanti next week kita akan kasih tahu gitu. Untuk yang udah investor selama gimana dong? Kita akan invite juga di gathering untuk Mvest ini. Jadi mereka juga tahu what to do-nya. Kira-kira itu teman-teman. Dan
Anyway, sebentar ya, BBNI. Terus aku mau review saham dari sektor telekomunikasi. Ada EXCL dan juga TLKM. Nah, Excel ini kemarin sempat beberapa hari itu naik. Cuman hari ini naik dia dengan volume transaksi yang kecil. Jadi hari ini tuh sebenarnya kita cuma nitip sendal aja sih, ngetes dulu gitu. Aktif tapi ya kita nitip sendal aja, nggak banyak-banyak di Excel ini. Karena agak divergen volumenya. Terus kemudian TLKM ini teman-teman, dia lagi deket banget area support. Ini posisinya mirip kayak BBNI, lagi turun. Menarik buat trading maupun buat investasi ya. Selengkapnya untuk investment kita akan kabarin di MFast dan untuk trading di Mtrade ya, untuk real time-nya. Tapi untuk teman-teman pemula yang takut dengan resiko dalam investasi saham, BBNI dan TLKM ini termasuk dua yang bisa dibilang aman. Sebenarnya kata aman dalam pasar saham ini tergantung ya. Ini lagi viral. Siapa sih namanya? Aduh, aku tuh nggak ngikutin yang gitu-gituan ya. Virgoun apa, aku nggak ngerti. Pokoknya case-nya tuh ada anak mantu diomel-omelin sama mertuanya gara-gara rugi beli saham. Terus aku lupa sahamnya yang dia beli itu apa. Mungkin kalian lebih nyimak gitu. Saham yang dia beli itu saham gorengan kayaknya, seingat aku. Jadi sebenarnya bukan saham judi, tapi dia itu nggak paham aja. Dia tuh tidak mengerti gitu loh. Tadi tim aku kayak ada bikinin kontennya deh gitu. Tapi ya anyway, collab konten dengan Mtrade ID. Intinya tuh sebenarnya bukan saham itu judi, saham itu barang. Jadi saham itu nggak ada, dia nggak melakukan apapun juga, ada pilihannya macam-macam. Nah kalau kamu salah pilih ya jadinya begitu itu. Makanya mesti pilih baik-baik. Pilih saham, pilih sahamnya, kapan beli dan kapan jualnya, dan yang terakhir adalah berapa banyak beli saham tersebut. Nah, poin nomor 3 ini yang saya sebut desain portfolio. Desain portfolio itu sebenarnya ngedesain portfolio kita tuh mau berapa banyak saham yang ada di portfolio kita. Saham A ini berapa banyak di portfolio kita gitu. Karena kalau kita nggak ngedesain portfolio kita, nanti jadinya ya saham yang jelek-jelek, yang bukan jelek ya, bukan ngapain saham jelek kita beli gitu ya. Saham yang kita anggap bagus ternyata beresiko, kita beli banyak gitu. Terus ternyata saham yang bagus malah belinya dikit. Jadi alhasil kinerja portfolionya nggak bagus. Maka dari itu kinerja portfolio ini awalnya sebenarnya dari desain portfolio itu sendiri. Itu yang diajarkan di MFast. Itu yang membedakan MFast dengan yang lain gitu. Kalau Mtrade kan buat trading ya, percentage untuk trading tuh kita selalu suruh samain. Tapi kalau investasi enggak, dia mesti beda. Anyway, aku akan bahas lanjutin untuk saham dari sektor yang terkait dengan telekomunikasi. Aku akan bahas saham IZAT. IZAT hari ini tadi juga cukup aktif ya, jadi telekomunikasi cukup aktif dan patternnya dia ini juga menarik untuk di tradingin. Dan untuk saham IZAT ini kita sebenarnya best price untuk support tuh di 7125. Ini benar-benar level low risknya di 7125. Istilah kata kamu beli di dekat sini, kalau breakdown stop lossnya juga nggak jauh-jauh amat. Nah kalau mau ngetes beli di angka 76, ini belinya dikit-dikit aja. Satu hal yang kita agak kurang suka dengan IZAT itu pembentukan volumenya ini nggak konsisten gitu loh. Dari yang nggak ada volume sama sekali tiba-tiba mengalami lonjakan volume yang sangat tinggi sekali gitu. Terus kemudian kecil-kecil lagi gitu. Jadi saya kan lebih suka kalau ini IZAT ini pas dia transaksinya harganya naik, dia volumenya juga naik, dan pas dia turun tuh ada turunnya tuh nggak sampai jatuhnya tuh kayak gini gitu. Jadi kita masih nge-watch aja dulu sih Mtrade. Bukan berarti saham ini nggak bisa naik, enggak ya. Jadi saham ini sebenarnya secara chart itu bagus, tapi secara pembentukan volumenya kurang oke kalau secara teknikal. Oke, terus kemudian kita mau review juga untuk Mitratel, Mtel. Aku ada bikinin konten Mtel sebentar ya, sabar lah. Mungkin beberapa hari lagi naik. Secara kinerja fundamental, aku nge-reviewnya di konten tersebut. It's very, very beautiful. Cuman dia secara teknikalnya ya memang masih sideways. Valuasinya masih cukup oke.
ya. Dan Mitratel ini sekarang lagi di area support. Jadi kalau kamu mau consider beli dan invest untuk jangka panjang, ini udah cukup menarik gitu. Anyway, saya baru ingat besok tuh ternyata tanggal merah, pantesan aja yang nonton ini nggak serame kemarin. Pasti ini lagi pada jalan-jalan. Oke. Adi Cipta Wijaya, Aces lari saat market jelek, mengecoh sekali. Coba lihat ya. Kata Rerahar, volume pancingan kayak WSKT. Mari kita lihat Aces. Katanya dia Aces tuh lari saat market jelek. Nggak lari juga kok, biasa-biasa aja. Dia naik 4,3% tuh biasa menurut saya. Sombong ya. Naik 4,3% biasa. Dia naiknya sudah dari tanggal 2 Mei kemarin gitu. Jadi kalian jangan cuma ngeliatin yang jangka pendek aja sehari 2 hari gitu. Tapi kalian mesti ngeliatin di sini tuh ada pattern akumulasi, pelan-pelan nih akumulasinya. Nah, ini lebih cakep model volumenya tuh lebih cakep daripada siapa tadi? Isat tadi. Isat tuh kayak volumenya tuh benar-benar nggak ada banget. Kalau yang ini pembentukan volumenya tuh masih cakep gitu. Jadi ini naik, ini naik. Ini turun, di sini naik, ini naik juga gitu. Ya. Oke. Jadi ini menarik statementnya. Ada yang bilang dia naik di kala market jelek. Sebenarnya IHSG naik turun itu tidak melulu terus jadi nggak ada peluang di market. Jadi kalau IHSG naik turun itu paling yang ngedrive IHSG naik turun itu saham-saham perbankan besar dan juga saham teknologi gede. Karena itu yang size-nya gede di market gitu loh. Nah, tapi kan market ini kan saham yang gerak di dalam tuh banyak ya, bukan cuma saham-saham besar aja, tapi saham second liner, saham-saham third liner itu juga gerak. Nah, kita boleh nggak sih trading saham kayak gitu? Boleh, selama ada likuiditas. Likuiditas tuh bid over, volume tuh penting banget diperhatiin. Kalau kayak tadi tiba-tiba volumenya tinggi, terus nggak ada volume, itu juga menunjukkan sebenarnya kalau secara hariannya berarti dia bid overnya kadang-kadang bisa tebel, kadang-kadang bisa hilang. Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Nah, selain Aces, ini juga ada saham MDLN dan juga HRTA dari various sektor. Rerahar market bergejolak karena politik. Masa sih? Market bergejolak karena tiket war. Duitnya buat beli tiket cosplay, bandarnya berubah dari bandar saham jadi bandar, kok cosplay sih? Dari bandar saham jadi bandar tiket Coldplay. Beli banyak-banyak buat dijual lebih mahal, mungkin ya, karena permintaannya tinggi banget, mungkin gak sih? Oke, mari kita lihat. Lugina Suryajaya, asing net sell Big Bang, artinya mending tunggu dulu ya kalau mau masuk. Emang dia net sell berapa banyak? Coba saya cek. Nggak ada infonya. Jadi teman-teman kalau mau perhatiin asing net sell berapa itu jangan terus dianggap mereka kalau udah jualan tuh dia nggak punya barang lagi. 100 miliar buat asing tuh duit kecil. Jadi kalau dia ada buang 100 M gitu, apalagi cuma puluhan M, jangan ngikutin kayak apa adanya mereka jualan. Aku sih lebih prefer lihat chartnya. Jadi chartnya kayak BBNI tadi udah di dekat-dekat support itu, ya udahlah mulai boleh nyicil-nyicil gitu. Oke, terus MDLN. Aku mau review MDLN. Saham-saham properti udah mulai aktif. MDLN ini juga menarik. Kita juga ada trading MDLN. Dia bakalan naik. Ini di bawah 100. Jadi hati-hati resikonya buat fluktuasi harga buat teman-teman yang masih pemula. Dia bisa naik sampai level 91 untuk swing trading. Untuk jangka menengah bisa nggak? Sebenarnya secara pattern bisa, tapi secara fluktuasi tendensi harga ini untuk volatilitasnya tinggi tuh lumayan. Jadi kita nggak rekom ini buat pemula lah ya. Jadi untuk jangka menengah kita lagi masih mikir-mikir dulu nih, bakalan kita masukin jangka menengah enggak, karena fluktuasi atau volatilitasnya lumayan ke depan bakalan kenceng. Maksudnya gimana sih? Bakalan bisa gampang arah dan mungkin juga akan ARB. Kok bisa tahu? Ya biasanya saham-saham di bawah 100 kayak gitu. Kita lihat aja nanti. Belum tentu juga, tapi kemungkinan besar seperti itu.
Nah, untuk MDLN sementara jangka pendek dulu, kita akan mikir-mikir buat yang jangka menengahnya. Terus kemudian kita mau review dari sektor poultry, ayam-ayaman. Di sini ada Japfa dan juga Cepin. Japfanya M-Trade udah beli beberapa hari yang lalu untuk jangka pendek dan menengah, ini udah naik. Kemungkinan dia Japfa akan turun lagi dan ngebentuk pattern inverse head and shoulders gitu. Jadi dia bisa turun mungkin sampai 1110 si Japfa ini. Kemudian naik lagi. Waduh, balik lagi dong ke harga beli di sini. Makanya ini si jangka pendek swing trader kita mungkin nggak lama lagi kita akan profit taking, sedangkan untuk yang jangka menengah kalau sampai dia turun sampai ke 1110 itu juga masih oke untuk di hold ya. Nah, terus kemudian kita mau review untuk Cepin. Masih sama aja, masih sideways, jadi kita wait and see dulu. Sebentar ya. Oke. Aku baca-bacain komen dulu ya. Japfa dia bilang sedih nyangkut di 1550. Mari kita lihat. Masih jauh sih 1550. Tapi berapa lama ya bisa balik ke sini? 1, 2, 3, 4, 5, setengah tahun kali ya, setengah tahun sampai 1 tahun lah. 1550. Terus besok bursa libur, tanggal merah ya, pantesan IG live-nya cuma segini nih yang nonton nih. Grafiknya kecil. Oh iya ya, ntar aku gedein ya. Adaro apa kabar? Udah dibahas tadi kayaknya di depan. Udah kok Adaro. HRTA. Adaro sudah dibahas. Breakout nih, harta nih. Bagus ya, kalau kasih kode saham tuh bagus, namanya harta. Ya, pattern bagus. Technical bagus, pattern volume bagus. Likuiditas kita pantau terus sampai bid overnya hilang, hati-hati ya. Jadi ini M-Trade juga rekomennya tuh cuman pendek aja, bukan pendek. Ini cuman kecil aja gitu. Jadi anyway, mesti siap-siap untuk teman-teman, jagain terus kalau kita ada profit taking ya. Jangan sampai meleng. Bentar ya. Oke. Miss, Adaro makin dalam dan Goto koreksi. Kan udah dibahas tadi. Puyeng palaku. Like ya guys. Kocak. Disuruh nge-like biar dibaca pertanyaannya. Guys, biar kalian itu nggak puyeng-puyeng terus ya. Aku kasih tahu sebenarnya rahasia aku trading itu aku ajarin di workshop Super Trader. Udah, itu aja. Kalian belajar di situ, kalian make time 8 jam, nggak usah di skip-skip kalau nonton. 8 jam duduk di situ. Nanti kalian nggak galau-galau lagi. Kalau desain portfolio buat investing itu di Mvest. But by the way, aku juga akan bahasin, kasihan dia nyangkut. Oke. Adaro. Let me check Adaro. Oke. Adaro tuh kita udah nggak punya sejak tanggal 5 Mei. 5 Mei itu kapan? 5 Mei kita ada jual Adaro di, saya coba cek, 2, 3, 4, 5. Di sini. Chartnya kekecilan ya, aku gedein ya. Di sini nih, 5 Mei. Alasannya apa? Aku tarik satu garis, semoga kelihatan. Ini ada support, dia breakdown dari support, kita jualan. Nah, kalau diperhatikan nih, aku kasih edukasi ya. Setelah kamu cut loss, setelah kita cut loss di tanggal 5 Mei, besoknya tuh dia hijau, candlenya.
Jangan merasa kamu udah salah, cut loss-nya salah. Ini cuman pantulan jangka pendek aja. Ya kan belinya di sini waktu dia breakout. Nah, terus kemudian sempat breakdown, bukan breakout deh, di sini mantul ya, dia mantul gitu kan. Terus kemudian turun dari support ini, pokoknya patokannya yang ini deh, patokannya support yang ini ya, ini support ini, terus dia breakdown di sini, cut loss. Nah, ini yang udah belajar di super trader pasti ngerti nih, kita ajarin kayak ginian nih. Terus dia mantul naik dikit. Ini cuma pantulan jangka pendek aja. Ketahuannya gimana sebenarnya? Simple, volumenya dia naik lebih kecil daripada volume turunnya. Jadi nggak usah nyesel. Ini kalau orang awam nggak ngerti baca chart, dia pasti nyesel gitu loh. Nah, terlepas dia naik lagi sekarang, dia turun dengan volume lebih besar. Nah, kenapa dia turun? Kalau ditanya kenapa, itu udah ngomong soal fundamental. Harga batubara juga lagi turun, semua saham batubara turun. Jadi kalau kamu nanya saya, ini gimana nih? Sebelum kamu nyangkut lebih dalam, kalau technically, ini cut loss. Karena waktu kita cut di tanggal 5 Mei, ini udah breakdown dari support yang pertama di 2880. Nah, hari ini tuh dia breakdown support di 2640, dan asal tahu aja support 2640 ini support paling kuatnya dia. Support paling kuatnya dia didapat dari low tanggal 16 Maret. Jadi kalau misalkan kamu breakdown dari 2640 ini, kamu masih pertahankan sampai ke bawah, ya bisa koreksinya bisa lebih dalam gitu. Sorry ya, kalau jawaban aku mungkin kurang membuat kamu ini kurang menyenangkan. Tapi saya harap melegakan. Oke, terus tadi dia ngomong apa lagi ya? Adaru sama apa? Aduh, saya lupa, udah terlanjur delete. Lupa, serius. Cuman sahamnya Dodo udah saya bahas semua kayaknya tadi. Oke. Kemudian ada Goto udah aku bahas juga. Tadi bosen aku bahas lagi. MDK. Kemarin aku bilang mau cerita sesuatu. Aku mau konfirmasi dulu. Tapi sebenarnya aku belum konfirmasi. Boleh nggak ya aku ceritain kira-kira? Coba vote di situ. Cerita nggak? Technical dulu ya, technical dulu MDK kena support yang sangat kuat sekali di level 3000, menjadi area watch kita untuk trading jangka pendek. Tapi kalau breakdown dari 3000 ya bye-bye aja, tinggal cut loss gitu. Cuman kalau kamu udah punya view saham yang lain yang lebih menarik gitu ya, yang lain dulu aja gitu. Karena menurut aku ini trennya dia jatuhnya bentuknya kayak gini nih nggak bagus nih, naiknya juga akan cuman sebentar doang. Cerita. Oke, gibah saham dikit ya. Saya kasih disclaimer dan correct me if I wrong kalau ada beberapa pihak tertentu yang mungkin merasa Ellen lu salah nih, ya kasih tahu saya lah, DM saya ya, DM-nya baik-baik, nggak usah pakai ngoceh-ngoceh, marah-marah saya blok juga kamu, sorry ya gitu. Jadi kalau kamu merasa cerita saya mungkin ada yang kurang oke, DM saya ngomong baik-baik. Jadi saya sempat dengar, jadi dalam satu meeting, satu conference gitu dari emiten dari MDKA ini ada satu bule tuh ngomong, cerita tentang projectnya dia. Mereka tuh ada satu project, intinya ada satu project lah ya, pengembangan dia gitu. Nah, itu tuh ada beberapa fase gitu. Di beberapa fase ini, itu semuanya tuh misalkan analis-analis nih ya, udah memperhitungkan, oh ini nilainya tuh segini gitu. Terus, oh nilainya fase itu tuh sekitar 5 billion atau berapalah gitu. Nah, terus si bule ini dia ngomong lah pakai bahasanya dia yang mungkin juga kurang jelas gitu, atau gimana saya nggak ngerti. Nah, dia tuh ngomong 3 billion, dan di situ beberapa analis melihat, loh, lah itu emitennya tuh ngomong 3 billion gitu loh. Masa kita memvalue dengan project ini senilai 5 billion? Padahal sebenarnya yang dimaksud 3 billion-nya itu adalah 3 billion pada fase yang pertama gitu, bukan keseluruhan fase gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat entah benar entah enggak, ada terjadi satu perbedaan bukan cara pandang ya, kesalahpahaman di dalam informasi tentang hal ini. Jadi saya nggak tahu apakah emiten sudah meluruskan itu atau belum ke analis-analis. Kalau misalkan nanti udah diluruskan dan memang ternyata fundamental perusahaannya bagus, ya dia akan bisa naik lagi. Tapi terlepas dari semua cerita-cerita di belakang layar seperti itu yang saya ceritakan ke Anda, makanya saya pakai disclaimer juga ya. Jadi kalau ada angkanya salah meleset dikit-dikit ya just let me know lah gitu. Maksud saya tuh ceritain kayak gini buat Anda tuh supaya
Anda tuh paham bahwa memang banyak yang terjadi di market ini yang kita tidak bisa pahami. Yang kamu bisa lihat tuh sebenarnya cuma satu, chart gitu loh. Jadi kalau chartnya udah bilang breakdown, kena cut loss atau apa, just respect the chart. Karena chart itu pegangannya retail. Kamu nggak bisa menilai secara fundamental sampai detail banget, itu bukan kerjaan retail gitu loh. Itu untuk institusi, dan semua yang dilakukan oleh institusi dan juga retail dalam beli jual saham, supply and demand ini semua sudah tercermin di harga saham yang kasih tahu kamu when to buy and when to sell. Sehingga kalau saya simpulkan lagi buat MDKA ini, ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini tuh dia sebenarnya lagi di area support. Di area support 3000 tuh kuat. Nah, apakah dia akan mantul atau enggak? Perkiraan saya bakalan bisa mantul sampai 3400, tapi abis itu dia akan turun lagi gitu. Itu butuh waktu untuk mengklarifikasi hal kemarin gitu loh. Jadi itu MDKA gitu loh. Curhat ya? Enggak, bukan curhat. Ngapain curhat? Bukan masalah saya. Saya nggak punya juga saham ini. Oke deh, terus aku mau cerita apa lagi ya. Sebentar, saya cek dulu checklist saya. Checklist saya yang bikinin tim M-Trade. Jadi aku ngomong saham apa yang mesti diomong nih, tim M-Trade yang kasih tahu saya, Miss, nih, omong ini gitu. Ini ada data macam-macam sebenarnya. Ada data retail, ada data macam-macam sih. Oke, ada satu hal yang penting sekali yang saya mau sampaikan ke teman-teman semuanya, bahwa yield bond Amerika tuh sangat diperhatikan sekali. Obligasi Amerika itu kurvanya tuh udah mulai inverted ya. Kalau kurva inverted ini dia menunjukkan tanda-tanda udah mulai ada resesi, ada kemungkinan resesi ya. Jadi ekonominya nggak terlalu bagus. Jadi imbal hasil dari obligasi untuk tenor 2 tahunnya ini naik 0,46%. Dimana saat ini untuk imbal hasilnya mencapai 4%, dan tenor 10 tahun itu malah terjadi pelemahan. Jadi kebalik, yang 2 tahun itu lebih tinggi, dia naik, yang 10 tahun malah turun di angka 3,5%, dia turun 0,31. Nah, kalau hal ini terjadi, yang tenor jangka pendeknya naik dan tenor jangka panjangnya turun, itu disebut dengan inverted yield curve gitu. Nah, itu tanda perekonomiannya melambat. Cuman sekali lagi nggak usah takut ekonomi Amerika melambat atau resesi, itu semuanya sudah terdiskon, semuanya udah terantisipasi. Dari tahun kemarin pun juga berita Amerika resesi, ekonominya jadi nggak bagus dan sebagainya, tuh semuanya tuh udah anticipated semua gitu. Jadi teman-teman tenang aja, nggak apa-apa lah kalau perusahaan fundamental bagus, makin turun justru makin dibeli, asal kamu punya duitnya. Jadi sekarang yang menang adalah yang punya duitnya, yang punya cash gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu nggak punya duit, berarti beli sahamnya dikit-dikit aja, nggak usah nafsu. Penyakitnya orang masuk ke saham tuh buka rekening, pengen langsung beli, pengen langsung cuan. Jadi sebenarnya nomor 1 tuh mencukupkan diri dulu dengan apa yang ada padamu saat ini gitu. Oke, Miss, kalau kita hari ini beli tiket Coldplay 11 juta bisa dijual harga 30 juta di Topet, gak pakai analisis chart. Makanya tadi aku bilang jangan-jangan ini bandar saham pindah jadi bandar tiket Coldplay. Bercanda ya. Oke, segitu aja teman-teman. Thank you semuanya buat yang udah nonton IG Live malam hari ini. Selamat menikmati libur sehari besok. Dan happy cuan semuanya ya. Kita lanjutin di hari Jumat, nanti ada morning briefing. Dan Sabtu nanti ada Cuantastik bahas trading plan. Teknikal kita udah lama nggak bahas teknikal di Cuantastik Sabtu. Pas my birthday, jadi teman-teman langsung ikut aja Cuantastiknya, digratisin juga buat kalian semua. Jadi langsung aja ke mtrade.id/cuantastik. Ya loh, aku hampir lupa. mtrade.id/cuantastik, terus masukin kode promo EM20 ya. Aduh, mana sih? Oh, ini dia. mtrade.id/cuantastik. Ini infonya di sini. Jam 10 pagi tanggal 20 Mei. Masukin dengan kode promo EM20. Semoga bermanfaat. Salam profit.
Pak Budi baru join. Dadah, rekamannya di YouTube ya. Dah.